kami dari kelompok 8 akan praktek mengajar untuk fase D kelas 10 dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi etos kerja di kehidupan sehari-hari. Kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Nama saya Muhammad Sarul Biro. Nama saya Ahmad Nadifani Jamaulana. Nama saya Dwi Putri Guna Prayoga. Saya Khairat Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam kesempatan pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama supaya kegiatan belajar mengajar kita ke depan dapat memberikan manfaat dan hasil untuk diri kita dan orang lain. Baik, baca Al-Fatihah dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, jadi pada pelajaran hari ini kita meneruskan dari 3 materi yang kemarin. Ya, intinya adalah inti materi kita kemarin itu adalah tentang penerapan etos kerja dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, kan kemarin teman-teman sudah menghafalkan lalu membedah ayat-ayat dari surat atau ayat 105, lalu kita analisis tajwidnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman, mari kita revisi sebentar, kita membaca bersama-sama surat atau ayat 105 sebagai materi kita untuk bagaimana kita selanjutnya menerapkan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, monggo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sayaraluna 'an wa syahadati fa yuhibbukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah, bekerjalah kalian, maka sungguhnya Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi teman-teman, dari Quran surat Al-Baqarah 105 ini kita dapat mengambil nilai-nilai yang pertama itu adalah kesungguh-sungguhan kita dalam bekerja. Bagi teman-teman di sini yang nantinya ketika lulus sebagai lembaga SMK atau sekolah menengah kejuruan, ya, teman-teman nanti akan terjun ke dunia kerja itu seperti apa, maka teman-teman harus mengetahui bagaimana atas kerja ini selayaknya. Mulai dari kesungguh-sungguhan bekerja, lalu bagaimana tanggung jawab teman-teman semua dalam bekerja, dan dalam pandangan Islam juga disampaikan di ayat ini bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan bekerja serta akan melihat pekerjaanmu. Maka di sini ketika teman-teman dan kita semua bekerja selayaknya harus dibarengi dengan niat untuk ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita kerjakan, kita dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kita bekerja dan kerja nanti akan diminta bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa akan memecah bagaimana menerapkan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari tujuannya itu apa, bekerja dalam Tuhan itu apa, lalu cara meningkatkan etos kerja itu bagaimana, dan manfaatnya itu apa, tujuan bekerja dalam Islam, ya, ini yang berpegang urusan itu semata-mata jika kita bekerja dalam Islam hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk ibadah kita kepada Allah. Lalu bagaimana cara meningkatkan etos kerja? Ini cara meningkatkan etos kerja itu ya tadi, mulai dari karena kita selalu diawasi, maka dalam kegiatan dan bekerja ini harus jujur, amanah, tanggung jawab,
berbicara tentang Islam, maka manfaatnya pun kita, apalagi di awal kita mengingatkan untuk beribadah, maka pahala itu akan mengalir terus kepada kehidupan kita, kepada hidup kita. Nah, tentunya ada manfaat lain juga ya teman-teman dapatkan apabila menerapkan iman itu saja dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Baik, begitu saja ini materi dari Bapak tentang manfaat menerapkan perilaku itu saja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga yuk. Ya, selanjutnya setelah yang dijelaskan dari dan saya sebelumnya tentang bagaimana dari kerja, kemudian bagaimana contoh kecil yang bisa kita lakukan di sekolah misalnya. Nah, saya akan melanjutkan apa tujuan dari kerja dalam Islam sendiri. Yang pertama, tujuan dari bekerja dalam Islam. Yang pertama ini adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada dalam bekerja itu sendiri. Itu tidak hanya mencari sebuah materi atau sebuah kompensasi dalam bekerja itu sendiri, melainkan dengan diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita dalam bekerja itu bisa dinilai sebagai sebuah catatan baik dalam diri kita ketika bekerja. Kemudian menolak kemungkaran. Dengan menolak kemungkaran ini, adalah sebagian dari etos kerja, yang mana seseorang muslim tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tapi juga ikut berkontribusi pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Jadi prinsip ini menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis serta mendekatkan individunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepentingan amal sosial. Nah, dalam Islam sendiri bekerja tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain juga. Yang mana untuk kepentingan sosial ini termasuk membantu memberikan sumbangan kepada kemaslahatan masyarakat. Itu. Selanjutnya memberi nafkah kepada keluarga. Nah, selain pada mencari uang dengan menafkahi diri sendiri, juga dibebankan untuk mencari nafkah kepada keluarga, terutama yang laki-laki. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Yuk. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan etos kerja. Itu ada 10 tahapan. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan. Di sini tetapkan tujuan merupakan tentukan tujuan yang jelas dan dapat dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terus yang kedua yaitu disiplin. Tanamkan perilaku
membangun sikap tabah, sabar, optimis, serta tawakal. Jadi nanti dalam perusahaan harus bekerja dengan keras, dengan sabar dan bertanggung jawab. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.